Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Di video hari ini, teman-teman, saya bakal membahas satu hal yang menurut saya akan bisa sangat menentukan apakah kita akan segera masuk ke altcoin season ataukah kita masih akan melihat penundaan altcoin season terjadi yang menurut saya sebenarnya kalaupun tertunda, itu pun tidak akan lama lagi. Apa hal tersebut dan kira-kira apa yang sedang terjadi, kita bakalan bahas di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, secara overall kita melihat hari ini sebenarnya merupakan hari yang cukup positif bagi market cryptocurrency secara keseluruhan karena baik Bitcoin maupun altcoin itu sama-sama mengalami recovery yang lumayan signifikan. Setelah kemarin kita melihat Bitcoin sempat drop ke area kurang lebih 92-91 sebelum pada akhirnya sekarang start untuk mengalami rebound dan altcoin juga terlihat sudah start untuk kembali mendapatkan momentum lagi. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita berbicara soal altcoin, maka kita tahu bahwa untuk sementara yang bisa kita jadikan sebagai semacam acuan atau indeks lah gitu ya, untuk menentukan bagaimana performa altcoin selama beberapa cycle terakhir, jawabannya adalah kalau kita melihat dari Ethereum. Nah, di cycle kali ini teman-teman mungkin bisa aja memang sedikit berbeda karena Solana juga sekarang mendapatkan banyak sekali perhatian gitu ya. Dan juga performa Solana di cycle kali ini memang terlihat sangat baik dan berpotensi untuk mendekati Ethereum gitu ya. Jadi untuk cycle kali ini mungkin ada dua yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur bagaimana performa altcoin gitu. Yaitu adalah Solana dan juga Ethereum. Tetapi, tidak bisa dipungkiri teman-teman, yang bisa membawa pengaruh yang sangat besar terhadap Bitcoin dominance sampai detik ini masih adalah Ethereum. Jawabannya sesimpel karena market cap dari Ethereum itu yang paling besar di antara altcoin lainnya. Sehingga jika ada pergerakan yang lumayan signifikan terjadi ke Ethereum, maka itu akan membuat Bitcoin dominance itu mengalami penurunan yang signifikan. Nah, teman-teman, inilah hal yang menurut saya akan menentukan apakah kita akan segera melihat altcoin season ataukah kita mungkin akan menunda hingga bulan Januari tahun 2025. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa saya sudah sampaikan ini berkali-kali ya. Mungkin di 2-3 minggu terakhir saya sudah sampaikan ini 4 atau 5 kali bahwa ekspektasi saya secara pribadi adalah altcoin season akan terjadi antara bulan Desember atau bulan Januari. Nah, teman-teman, yang akan menentukan yang mana kira-kira yang benar, Desember atau Januari, adalah kemungkinan chart satu ini, teman-teman, yaitu adalah chartnya Ethereum. Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa Ethereum sekarang berada di area yang sangat krusial. Area 3.600 sampai ke kurang lebih 3.700 merupakan area key level yang kalau berhasil kita break, saya rasa kita akan melihat Ethereum untuk kembali mendapatkan momentum yang sangat kuat dan kita bisa mendekati area all-time high dalam waktu yang tidak lama. Nah, kenapa area 3.600 sampai 3.700 di sini sangat signifikan? Selain daripada, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini merupakan area trendline yang terbentuk dari bulan Maret kemarin hingga sekarang. Ini adalah chart daily ya, teman-teman. Jadi kita mendapatkan ada dua sentuhan di sini, oke? And then, ini adalah sentuhan ketiga. Jadi, ini merupakan area trendline yang sedang menahan Ethereum untuk bergerak jauh lebih tinggi. Nah, tetapi ketika kita berhasil untuk breakout dari area ini, berarti harusnya kita akan melihat momentum kembali datang untuk Ethereum. Dan pergerakan kenaikannya bisa aja model seperti ini lagi, teman-teman. Oke? Di sisi yang lain, selain daripada area tersebut merupakan area trendline, kalau kalian zoom out dan melihat ke sebelah kiri, kalian juga akan menemukan bahwa memang area tersebut sebelumnya merupakan area yang sangat-sangat penting. Karena selalu menjadi area di mana terjadi bounce yang sangat besar atau rejection yang sangat besar. Artinya, setiap kali kita menyentuh ke area tersebut, either kita akan mendapatkan rejection yang sangat kuat atau rebound yang sangat kencang. Terjadi di sini, ya kan? Terjadi di sini. Teman-teman juga bisa melihat terjadi di sini, ya kan? Di sini juga sama, di sini juga sama, di sini juga sama, dan di sini juga ya kurang lebih sama. Itu areanya. So, teman-teman, area ini terbukti dari tahun 2021 hingga sekarang merupakan area key level.
So, kalau misalnya kita sampai berhasil untuk reclaim di atas area tersebut, maka ada dua hal yang terjadi. Selain kita breakout dari trendline, teman-teman, kita juga berhasil breakout dari area horizontal resistance. Dan menurut saya pribadi, itu akan membuat Ethereum bergerak dengan cepat ke atas. Oke, setidaknya akan kembali ke area kurang lebih 4.000-an dolar. Kalau itu kita berhasil break, saya rasa dalam waktu yang tidak lama, kita akan kemudian melihat Ethereum mendekati area all-time high. Dan apa yang akan terjadi kalau Ethereum kemudian mendapatkan momentum seperti itu, teman-teman, yaitu adalah Bitcoin dominance yang kemungkinan besar akan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, sekali lagi teman-teman, kenapa Ethereum akan sangat penting? Karena market cap Ethereum di antara altcoin lainnya itu paling besar. Sehingga ketika altcoin atau Ethereum bergerak naik, sangat kencang, pengaruhnya lebih besar. Jika dibandingkan teman-teman mengharapkan misalnya altcoin yang market cap-nya masih 1 billion, 2 billion, itu kalau naik 100%, 200%, itu tidak akan membawa pengaruh yang terlalu besar terhadap Bitcoin dominance, karena memang porsinya belum besar, market cap-nya masih cenderung kecil. Jadi itu teman-teman harus pahami gitu. Nah, dan juga teman-teman, kalau misalnya Ethereum berhasil untuk break di atas 4.000-an dolar, saya rasa yang terjadi kemudian adalah Bitcoin dominance juga akan breakdown di bawah area trendline di sini, yang sudah menahan channel Bitcoin dominance dari tahun 2023 kemarin. Dan itu bisa menjadi awal dari altcoin season yang sesungguhnya, teman-teman. Oke? Dan area di sini, untuk Bitcoin dominance juga merupakan area yang sangat penting. Kenapa? Area 57% di sini, kalau kalian zoom out, juga kalian bisa temukan, itu merupakan area key level yang selalu menghasilkan bounce yang sangat signifikan juga. Jadi semuanya, teman-teman, terlihat seperti kebetulan, tetapi ini bukan sebuah kebetulan, gitu ya. Dan ini akan sangat menentukan kapan altcoin season bakalan terjadi. Jadi semuanya ada kaitannya nih, teman-teman. Ketika Ethereum nanti momentumnya kuat, kita sudah break di atas 4.000 dolar, kemungkinan Bitcoin dominance juga akan break di bawah area key level, itu akan membawa liquidity kembali masuk ke altcoin. Karena tidak hanya kita sebenarnya teman-teman, tapi juga banyak investor di luar sana yang tentunya memperhatikan beberapa chart ini. Yang mungkin sekarang masih merasa belum perlu untuk shifting ke altcoin, terutama investor-investor besar ya. Karena mungkin belum melihat ada indikasi bahwa altcoin sekarang bisa mendapatkan momentum yang sangat masif. Mungkin juga salah satunya adalah dari segi teknikal seperti ini. Nah, kalau misalnya kita sudah melihat beberapa hal yang tadi saya sebutkan terjadi, maka investor-investor tersebut mungkin juga bisa akan start untuk shifting dan melakukan taking profit di Bitcoin-nya dan masuk ke altcoin. Karena kan begini teman-teman, simpelnya kita kalau melihat investasi, tujuannya untuk apa sih? Ya selain untuk mempertahankan daya beli kita, ya tentunya untuk mendapatkan capital gains. Ini in the end adalah soal cuan gitu kan, soal profits. Nah, kalau misalnya investor-investor besar melihat ada peluang untuk bisa profit besar dari altcoin, ya pasti mereka juga akan shifting masuk ke altcoin. Nah, pada saat itulah kita baru akan melihat Bitcoin dominance drop sangat tajam, dan itu akan membuat semua altcoin pada berterbangan. Karena liquidity di market yang harusnya stuck semuanya di Bitcoin, sekarang sudah mulai shifting masuknya ke altcoin. Nah, tentunya akan sangat membantu juga teman-teman kalau misalnya kita bisa melihat altcoin-altcoin yang berada di top 10 juga untuk start mengalami rally. Contohnya seperti apa? Ya kita mau melihat misalnya BNB, kita mau melihat XRP, kita mau melihat Solana, itu terus mengalami rally juga. Karena kalau sampai itu terjadi, ya itu juga bisa sedikit banyak membantu Bitcoin dominance untuk mengalami drop yang lumayan signifikan. Jadi teman-teman, kita sangat harapkan ya bahwa Ethereum bisa segera untuk breakout dari area ini. Ya saya rasa sebenarnya ini hanya persoalan waktu saja, sampai kapan hal tersebut akan terjadi. Jadi kalau misalnya dalam waktu dekat ini teman-teman, kalau misalnya dalam 1 atau 2 minggu ke depan kita bisa melihat Ethereum untuk start breakout dari area ini, maka menurut saya chance-nya cukup besar bahwa bulan Desember memang akan menjadi bulan di mana kita akan start melihat altcoin season. Tetapi teman-teman, kalau misalnya rupanya Ethereum belum siap untuk breakout dan kembali mendapatkan rejection dari sini, sebelum pada akhirnya kembali mendapatkan rally, maka ya kita bisa expect bahwa akan bisa terjadi semacam penundaan altcoin season lagi. Dan bisa tertunda sampai ya mungkin bulan Januari. Jadi saya rasa
penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Ini juga mungkin sedikit banyak bisa membantu teman-teman untuk menavigasi kira-kira kapan nih kita bisa melihat liquidity untuk start masuk kembali ke altcoin. Karena ingat teman-teman bahwa di cryptocurrency itu ada fasenya, ada cycle-nya. Jadi di dalam sebuah cycle itu biasanya akan diawali kenaikan Bitcoin. Oke, setelah Bitcoin naiknya lumayan kencang, kemudian start untuk mendapatkan konsolidasi, maka likuiditas dari Bitcoin akan masuk ke Ethereum. Maka Ethereum akan start untuk mengalami rally yang signifikan, dan biasanya tidak lama kemudian akan diikuti oleh altcoin-altcoin yang berada di top 50. Juga akan start untuk mulai berterbangan, dan barulah ketika semua hal tersebut terjadi, kita akan masuk ke yang namanya altcoin season. Di mana pada saat itu, regardless apakah altcoin tersebut di top 50, top 100, atau di luar top 100, itu biasanya semuanya akan mengalami apresiasi yang lumayan signifikan. Tidak terkecuali meme coin. So, bagaimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Prediksi kalian seperti apa? Kira-kira altcoin season itu bakalan terjadi di bulan Desember atau bulan Januari? Atau mungkin kalian punya pendapat lain? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Saya rasa itu aja untuk di video hari ini, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.